Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Alhamdulillah seperti biasa, Masya Allah pagi hari ini saya sudah bersama guru-guru kita yang sangat kita cintai. Kita akan belajar banyak pagi hari ini jamaah. Jamaah yang dimuliakan Allah, belakangan ini begitu banyak ya terjadi fenomena alam maupun peristiwa yang terjadi hampir di seluruh penjuru negeri. Bisa dibilang ada gempa bumi, banjir bandang, gunung meletus dan juga berbagai macam lainnya atau mungkin konflik yang terjadi antar negara juga ya. Jamaah sempat kepikiran gak apa mungkin ya? Semua kejadian ini jangan-jangan tanda-tanda mau kiamat. Wah, kita belajar aja pagi hari ini jamaah. Tema kita adalah jangan sepelekan kiamat kecil. Langsung aja yuk, aku ada artikel yang mau aku bacain. Rusia serang Ukraina, guru unsut krisis serius keamanan global. Kita sama-sama baca jamaah. Serangan Rusia ke Ukraina dinilai sebagai akumulasi permasalahan multidimensi sejak bubarnya Uni Soviet. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Jenderal Sudirman Unsut Purwokerto, Profesor Ade Maman Suherman menyimpulkan krisis perdamaian dan keamanan global yang serius dan multidimensional. Intinya ini krisis perdamaian dan keamanan global yang serius dan multidimensional, kata Ade kepada Detik Jateng. Baik jamaah yang ada di rumah, konflik yang terjadi antar negara dan juga mungkin baru-baru ini di Kota Padang juga terjadi musibah ya, gempa bumi ya. Apakah ini bisa dibilang tanda-tanda kiamat kecil? Yuk langsung aja yuk, aku minta penjelasannya dari Ustadz Maulana. Mohon penjelasannya Ustadz. Iya, makasih banyak. Izin Habib Usman, izin Ustaz Sam Al-Marusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. 32 hari lagi menjelang bulan suci Ramadan. Semoga kita disucikan sebelum masuk bulan suci Ramadan. Atau kita lebih memperbaiki diri kita dan mempersiapkan diri kita untuk menuju bulan suci Ramadan. Dan terima kasih banyak hari ini buat jamaah yang lagi nonton bersama-sama dengan keluarga. Alhamdulillah hari ini kita diingatkan lagi oleh tim Islam itu Indah. Dengan tema yang sangat menarik, jangan sepelekan kiamat kecil. Karena kiamat ada dua, kiamat kecil dan kiamat besar. Kalau kiamat besar itu adalah hancurnya seluruh dunia, alam semesta. Tapi dalam hal ini ada namanya kiamat kecil. Pertanyaan dari Mas Soni bagus sekali. Apakah ketegangan antara negara sebagai tanda kiamat kecil atau terjadinya fenomena bencana alam, gempa dan sebagainya, apakah itu termasuk tanda kiamat? Jawabannya iya. Ini pertanda bumi ini sudah tua. Sebagaimana peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Beliau melihat dunia ini diibaratkan seorang nenek-nenek yang sudah tua. Tapi cantik, tapi sudah tua. Maka dikategorikan bahwa dunia ini sudah tua. Bagaimana kalau sudah tua, sudah goyang semua. Maka salah kalau berbicara. Tanda kiamat kecil itu jikalau diutusnya Nabi terakhir. Bahkan wafatnya Nabi terakhir. Bahkan itu adalah merupakan tanda-tanda datangnya hari kiamat. Bahkan banyaknya bencana. Bahkan adanya kekacauan. Bahkan waktu itu serasa singkat. Dan terjadinya kekikiran nafsi-nafsi. Bahkan ilmu agama mulai dicabut. Dengan wafatnya ulama-ulama. Jadi artinya apa? Ini termasuk tanda-tanda kecil yang berada di sekitar kita tanpa kita sadari. Bahkan mohon maaf. Banyaknya praktek mementingkan diri sendiri. Bahkan mengambil keuntungan dari penderitaan orang. Ini termasuk bahagian daripada tanda datangnya hari kiamat. Bahkan munculnya berbagai macam fitnah. Sesuatu yang kecil dibesar-besarkan. Bahkan mohon maaf sesuatu yang tidak ada diada-adakan.
atau berita hoax di mana-mana, itu sebenarnya bagian daripada tanda-tanda adanya hari kiamat. Karena ketidakpedulian terhadap sesama, tidak ada perhatian lagi, bahkan nauzubillah summa nauzubillah, bahkan kiamat kecil itu yang dimaksud adalah adanya kematian. Nah, matinya orang, memfitnah orang, membunuh orang, karakternya dan sebagainya. Bahkan menghilangkan kebaikan dan kebaikannya. Aduh, sebenarnya Kebaikan dia tanda-tandanya dan kebaikan orang lain. tanda-tandanya udah banyak, cuma kadang Udah kita tidak banyak. menyadari ya Iya, Ustadz ya. tanda-tandanya sudah ada. Aduh baik, semoga Iya. dengan apa yang disampaikan sama Ustadz Maulana kita lebih menyadari dan lebih apa ya bersiap Iya. bersiap Saya diri dulu gitu ya. waktu kecil, aku pernah kecil juga loh. Oh pernah kecil ya? Jadi waktu kecil itu saya membayangkan adanya asap udara Hah? yang membuat meninggalnya orang-orang. Wah, Oh ternyata ini bagian contoh. aduh Tanda baik. datanya hari kiamat adanya asap. Ini kan COVID seperti ini juga kan. Aduh, semoga ini bisa menjadi pelajaran buat kita jamaah yang ada di rumahnya. Tapi sekarang masih kecil nggak sih Ustadz? Fisiknya sih. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Sudah dijelaskan tanda-tandanya apa. Kalau kita lihat sama era sekarang ini kan sekarang eranya media sosial ya jamaah ya. Jamaah penasaran nggak kira-kira sekarang kan banyak banget ya ada fitnah, ada hoax yang tadi seperti Ustadz Maulana sebutkan juga. Pelecehan baik lisan maupun tulisan. Itu kira-kira tanda-tanda kiamat kecil juga nggak sih Habib Usman di era sekarang ini? Mohon penjelasannya Habib. Ya akhir afwan masani Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamisli syai'un wa huwa samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajih wa dhurriyyatih wa ahli baitihi wa ansarihi wa ashari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Ya alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk diri kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, dan insya Allah penuh dengan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Yas'alunaka 'anis sa'ah ayana mursaha. Qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa." Mereka menanyakan kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat. Kapan terjadinya? Kapan terjadinya hari kiamat? Katakanlah bahwasanya sungguhnya mereka yang mengetahui hari kiamat adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya. Pengetahuan ini dimiliki oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang mengetahui hari kiamat. Tidak ada satupun manusia yang bisa mengetahuinya. Bahwasanya jelas terjadinya waktu tersebut hanya kehendaknya Allah. Tidak ada satupun yang mengetahuinya. Kita kalau ditanya kapan sih kiamat? Kan yang tahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya kapan kiamat? Kiamat jatuh pada hari Jumat. Ya kan? Khairu yawman talat alaihi samsu yawmal jum'ah. Sebaik-baiknya hari adalah hari Jumat, terbitnya matahari dari sebelah. Dari sebelah mana? Barat. Dari sebelah Timur. kalau dari sebelah barat, kiamat dari timur. Timur. Nah, kiamat kecil ini memiliki banyak tanda. Sebagaimana hadis ya baginda Nabi besar Muhammad SAW, menjelang kiamat akan muncul para pendusta, penipu. Mereka berdosa dengan kalimat dan kata-katanya dan perbuatannya. Waspadalah terhadap mereka. Siapa mereka? Pertama, mereka menyebarkan berita hoax yang disampaikan tadi Ustadz Maulana. Itu mereka menyebarkan hoax, bentuk dusta yang besar, penipuan yang besar. Bahkan ini bisa dikategorikan menjadi fitnah yang sudah merajalela sekarang ini. Janganlah kalian dapat pesan singkat, dapat ini itu, ditelan mentah-mentah, di-share balik lagi ke orang. Hati-hati, tangan kalian bisa menimbulkan fitnah. Jari kalian menimbulkan fitnah, jari kalian berbahaya. Akan apa? Dampaknya luar biasa. Hablum minan nas kepada manusianya diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahaya, bahaya. Janganlah kalian ini menjadikan diri kalian gampang tertipu, menelan mentah-mentah. Jangan, harus diperhatikan baik-baik. Pelecehan, kekerasan adalah bentuk maksiat yang besar yang merajalela sekarang ini, dan ini merupakan bentuk daripada tanda-tandanya kiamat. Dan banyak yang udah nyebarin, mereka nggak pikir kalau itu dosa gitu ya. Betul. Mereka lupa kalau dampaknya itu besar, mereka mikirin diri sendiri aja ya Bib ya.
Nauzubillahi min dzalik. Terima kasih Habib Usman untuk penjelasannya. Jadi pelajaran penting lagi buat kita jamaah yang ada di rumah. Itu untuk era sekarang, era media sosial, era digital. Tanda-tandanya sudah ada, sudah jelas juga ya. Kita balik lagi, kita flashback ke zaman dulu. Ke zaman Rasulullah SAW. Siap. Kira-kira nih, ada gak sih dari zaman dulu tanda-tanda kiamat kecil yang sudah muncul Ustadz Syam? Aku mohon penjelasannya dong Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Usman, Ustaz Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami akan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 يا رب العالمين. Maka sebahagian daripada tanda-tanda kiamat kecil, karena ada kiamat kubra, ada kiamat sugra, ada kiamat besar, ada kiamat kecil, dan ada juga tanda-tanda kecil kiamat. Maksudnya adalah tanda-tanda besarnya nanti hancurnya alam semesta. Tapi tanda-tanda kecilnya yang datang berurutan, kemudian datang terus-menerus, setiap waktu bisa datang, yakni yang ada setelah kematian baginda Nabi SAW. Karena ternyata kalau ditanyakan tanda kiamat di zaman baginda Nabi SAW, justru diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW sudah menjadi tanda kiamat. Diutusnya Nabi terakhir berarti sudah tidak ada lagi risalah yang turun, maka ternyata itu adalah ternyata menjadi penutupan dunia. Penutupan apa? Penutupan karena sudah 120.000 nabi sebelum Rasulullah SAW turun, maka ditutup oleh baginda Nabi SAW. Kalau Nabi terakhir sudah turun, berarti sudah menjadi akhir daripada dunia ini. Kemudian setelah Nabi diutus, Nabi pun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wafat Nabi SAW juga termasuk tanda kiamat. Kemudian munculnya pada zaman baginda Nabi SAW atau pada zaman sahabat, muncullah nabi-nabi palsu dan ternyata ada juga yang mengikutinya. Musailamah al-Kadzab, ya, munculnya nabi palsu, kemudian orang-orang yang mengaku, munculnya masjid-masjid tandingan untuk tandingan masjidnya baginda Nabi SAW. Yang anehnya, nabi palsu ini ada aja yang mengikutinya. Dan sampai sekarang masih ada juga muncul nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran palsu, dan ini menyesatkan manusia, termasuk diantara juga yakni tanda-tanda kiamat. Maka bukan hanya di masa sekarang, sejak masa baginda Nabi SAW, tanda-tanda akhir dunia itu sudah ada. Bahkan Nabi SAW tadi diceritakan oleh guru kita Ustaz Maulana bahwasanya memang sudah diperlihatkan tentang keadaan dunia ini yang mana sudah sangat renta tapi masih menarik manusia. Kenapa digambarkan sebagai nenek yang seorang cantik? Yang cantik karena masih menarik hati manusia, seakan-akan manusia tidak mau meninggalkannya. Padahal aslinya sudah sangat tua. Maka subhanallah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kiamat besar yang datangnya tiba-tiba, yang Nabi SAW saja tidak mau menjawab pertanyaan daripada para sahabat. Sahabat bertanya, mata sa'ah, kapan kiamat? Nabi hanya menjawab, bagaimana dengan persiapanmu tentang hari kiamat. Jadi Nabi tidak menjawab kapan kiamat bukan karena Nabi tidak tahu, tapi Nabi SAW menjaga. Untuk apa? Untuk para manusia tidak menyerah untuk beramal soleh. Karena sebaik-baik manusia adalah man tala umruhu wa hasun amaluhu. Yang panjang umurnya lagi baik amalnya. Maka dari itu tanda-tanda kiamat sudah muncul sejak zaman baginda Nabi SAW. Khamar merajalela, perzinahan merajalela, dan ini semua menjadi tanda-tanda kiamat kecil yang datang secara berurutan dan tiba-tiba nanti akan datang kiamat besar. Naudzubillah min dzalik. Misalnya berarti dari ribuan tahun lalu aja tandanya udah ada. Udah ada. Sekarang juga ada. Takutnya nggak lama lagi dong. Aduh, kadang suka sedih Ustadz ngelihat sedih kenapa lagi? Terjadi kayak bencana-bencana yang terjadi, ada yang ngalamin, atau konflik antar negara ada yang ngalamin gitu ya. Tadi kan udah dibahas kalau itu salah satu tanda kiamat kecil ya. Mungkin juga nggak kalau itu azab dari Allah? Kalau berbicara tentang azab, belakangan ini apakah Allah memberikan azab kepada manusia? Ya, iya. Sony mau tahu? Mau. Itu azab berarti ya? Aku juga nggak bisa kalau mengatakan bahwa itu adalah azab dari Allah. Karena tugas kita ya berhusnudzon. Ya kalau gitu gimana dong? Ya. Nanti dibahas gitu ya? Kalau gitu nanti aja. Tanyanya sekarang jawabnya nanti. Kalau gitu ya udah deh, biar jamaah penasaran jangan kemana-mana ya, tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.